Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kapanpun kamu dengerin podcast Ruang Bincang kali ini. Podcast Ruang Bincang dari Departemen Sosial Masyarakat BEM FTIC 2022 yang bisa kamu dengerin secara gratis dimanapun dan kapanpun loh dengan topik seputar sosial dan masyarakat tentunya. Oke teman-teman, jadi balik lagi ke teman-teman ketemu sama aku. Jadi ini udah di podcast kedua kita ya. Kalau yang pertama kemarin kita ngomongin tentang appearance, tentang outfit. Yang kedua kita bawa topik yang lebih menarik, nggak lebih menarik, tapi sama-sama menariknya lebih kayak gitu teman-teman. Itu tentang the life of studying abroad. Jadi buat teman-teman yang punya rencana buat kayak mau go international nih, kayak pengen lebih tahu tentang dunia luar, tentang dunia di luar Indonesia, mungkin teman-teman kayak udah bosan, udah pengen coba yang keluar dan lain-lain. Ini podcast yang cocok banget buat teman-teman dengerin. Oke, mungkin langsung aja, tapi yang pasti bukan aku sendiri nih teman-teman yang bakal bawain materinya, karena aku sendiri nih ya, belum yang kayak go international banget. Aku udah ngehadirin pemateri yang emang cocok banget, yang kayak udah ahli banget deh di bidangnya, yang kayak orangnya tuh kalau misalkan teman-teman lihat nih udah go international banget deh, udah bukan level nasional tuh udah lewat gitu, udah luar banget gitu. Oke, langsung aja mungkin kita kenalan dulu sama pemateri pertama kita nih ya, sama pembicara pertama kita yang udah cantik banget hadir dengan fresh banget di sini. Mungkin Mbak Ribut boleh kenalan duluan. Oke, thank you Riza. Sebelumnya terima kasih ya untuk pujian-pujiannya. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Diah Putri Nariswari. Aku seorang mahasiswa dari Teknik Informatika angkatan 2019. Tuh, salam kenal semua teman-teman yang dengar. Oke, makasih Mbak Diput. Nah, di sini Mbak Diput juga nggak sendirian nih. Jadi di sini bakal ada pemateri kedua atau pembicara kedua yang nggak kalah kerennya juga nih teman-teman. Tapi karena tadi kita udah kenalan sama mbak-mbak yang cantik banget, sekarang kita mau kenalan sama mas-mas yang cakep banget dan nggak kalah internasionalnya juga nih. Mungkin dari Mas Zulfikar boleh banget langsung kenalan diri. Oke, halo semua. Nama aku Zulfikar Ramanaji. Aku dari jurusan Teknik Informatika juga seperti dia, dan sama seperti dia aku juga di angkatan 2019. Makasih Mas Mbak udah mau kenalan nih sama teman-teman pendengar podcast Ruang Bincang. Nah, Mas Mbak, kan tadi sempat di-mention nih kalau misalkan topik kita hari ini tuh tentang studying abroad. Nah, pasti kan Mbak Mas di sini udah pernah ngerasain nih gimana sih sebenarnya rasa untuk studying abroad tuh kayak gimana? Emangnya boleh nggak sih aku tahu kayak sekarang Mbak Mas di sini tuh posisinya lagi di mana gitu? Apakah lagi di Indonesia atau sebenarnya lagi di luar atau gimana gitu? Mungkin dari Mbak Diput dulu boleh. Oke, jadi kalau sekarang ini aku udah balik ke Indonesia. Kebetulan baliknya tuh baru di tahun ini, di bulan Januari kemarin. Sebenarnya udah hampir setahun sih di Indonesia udah balik gitu. Kalau Zul, di mana Zul sekarang Zul? Kalau aku ini sekarang ada di Tomsk. Aku ada di Rusia. Jadi sekarang ini aku lagi ngambil program double degree dari jurusan kita, dari informatika. Aku ngambil double degree di Tomsk State University, itu di Tomsk, Rusia. Oke, Mas, boleh nggak aku tahu kenapa sih Tomsk Rusia ini jadi pilihannya Mas waktu itu untuk ngambil double degree? Kenapa aku milih Tomsk? Karena waktu itu kita nyari bareng-bareng sebenarnya sih. Kita bareng-bareng sama semua mahasiswa IUP di informatika, kita bareng-bareng nyari. Terus negara yang yang terbilang reachable mungkin secara ekonomik sama secara jurusan juga masih sejalan sama kita gitu ya. Itu adalah Tomsk State University ini, dan kita lihat juga rankingnya lumayan bagus di QS World Ranking, dan ya akhirnya jadi kita milih Tomsk State University ini. Sebenarnya ada beberapa pilihan lain, tapi yang paling reachable, yang paling ekonomis, yang paling reachable, dan yang cukup bagus juga itu adalah di Tomsk State University. Oke, mantep banget Mas. Nanti mungkin kita bakal bicara lebih lanjut nih tentang kayak kondisi negaranya, terus kayak apakah seru apa enggak gitu ya. Tapi untuk sekarang aku mau nanya dulu deh, Mas Ian. Ini Mbak Diput bener dari program reguler. Kalau misalkan Mas Zul berarti dari IUP ya, benar nggak? Iya, benar. Oke, mantap. Ya, Oke, mungkin aku langsung aja. Nah, kalau tadi Mas Zul kan udah sempat disebutin nih, kalau misalkan Mas Zul tuh maksudnya sekarang lagi menempuh program double degree yang merupakan salah satu kegiatan internasional juga dong, karena kan ngambil double degree di Tomsk University gitu kan. Nah, mungkin teman-teman di sini, teman-teman pendengar podcast di sini nih masih penasaran nih, kira-kira kenapa sih Mbak Diput tuh diajak ke podcast ini? Kan tadi Mbak Diput sempat bilang nih udah setahun lebih lah istilahnya di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman podcast tuh kayaknya penasaran nih, emang Mbak Diput pernah kemana sih? Terus pernah ikut program apa aja Mbak? Mungkin boleh deh Mbak Diput dulu. Oke, jadi semester
5 kemarin aku berangkat ke University of Pisa di Italia itu melalui program ISMA gitu. Mungkin teman-teman podcast di sini harusnya udah familiar lah ya program ISMA itu apa. Mungkin yang belum tahu, ISMA itu salah satu program dari Kemendikbudristekdikti, di mana tuh salah satu program dari kampus Merdeka juga. Itu programnya menawarkan kita untuk bisa selama 1 semester kuliah di luar negeri secara fully funded kayak gitu. Jadi selama 6 bulan, mulai dari September sampai Januari, ya kurang lebih 5-6 bulan, aku ada di Italia tahun kemarin, tahun 2021. Wih, mantep banget Mbak Diput. Kita kalau misalkan ngeliat Italia nih, para pendengar podcast kayak cuman yang, aduh ngimpi banget sih. Kayak, aduh bisa nggak ya ke Italia gitu, kayak jauh banget kayak dari reach gitu. Tapi mungkin nanti Mbak Diput bisa spill beberapa tips and trick lah ya, supaya kita teman-teman pendengar tuh bisa lebih gampang lah buat ke Italia gitu. Nah, tapi teman-teman di sini nggak berhenti loh kerennya. Kalau Mbak Diput kan tadi sempat ke Italia karena ISMA. Di sini Mazul tuh ternyata kayak nggak cuma double degree doang nih. Kayak kabar burungnya tuh Mazul nggak cuma ikut program double degree doang, tapi ada satu program internasional lain yang sebenarnya Mazul tuh pernah ikut gitu. Mau nggak Mazul buat cerita-cerita dikit tentang salah satu program lainnya? Sebenarnya kalau program lain itu aku sebenarnya juga ada ikut 2 program lain mungkin ya bisa aku sebut. Cuman yang satu itu sebenarnya jatuhnya online. Jadi aku waktu itu pernah ada kayak summer school gitu. Nggak lama sih, cuma 2 hari kalau nggak salah. Dan ya itu online juga di University Malaysia Pahang. Jadi itu ada program 2 hari gitu, cara cara ngebuat mobile application programming nggak salah. Ya 2 hari. Itu mungkin adalah international exposure pertamaku gitu ya di acara itu gitu. Aku waktu itu dikasih tahu sama ada staff dari Global Engagement, habis itu aku daftar, aku ikut. Dan yang kedua adalah sama kayak dia di sini ya. Aku juga ikut ke program ISMA. Tapi bedanya kalau dia itu ke Italia, aku ke Malaysia lagi. Jadi kalau yang kemarin summer school ke Malaysia nih, jadi kemarin kayak apa ya, revenge lah. Karena kemarin yang summer school yang nggak jadi ke Malaysia beneran, jadi yang ini aku ke Malaysia beneran. Nah, di Malaysia itu aku sekitar ya 5-6 bulan lah kalau nggak salah. Ya nggak nyampe 6 bulan sih, 5 bulanan gitu. Nah, itu aku berangkat tahun ini sebenarnya 2022, karena tadinya aku berangkat tahun 2021, tapi Malaysia masih close border, karena kita tahu kemarin ada COVID ya, masih close border, jadinya di defer 1 semester, dan baru berangkat tahun 2022, awal tahun kemarin. Baru pulang dari Malaysia itu pertengahan tahun, Juni-Juli gitu, terus baru lanjut ke program double degree ini. Oke, mantap. Aku penasaran nih Mas, berarti kan Mas itu ada kayak 2 kali percobaan lah ya ke Malaysia. Yang pertama summer school, terus yang tadi yang kayak kedua ini ISMA. Kenapa sih harus Malaysia gitu? Kayaknya into banget sama Malaysia. Kenapa Malaysia ya? Sebenarnya ini kalau boleh jujur, kemarin aku tuh nggak terlalu ngeliat negara buat di ISMA-nya. Dan programnya juga aku juga nggak terlalu ngeliat negara, karena ini mungkin aku juga sekarang jadi ngejelasin ya cara daftar ISMA di tahun aku kemarin gitu ya. Jadi kalau kemarin di ISMA di tahun aku kemarin itu dari ISMA itu mereka ngasih list universitas sama ngasih list mata kuliah gitu. Jadi dari satu universitas itu ada beberapa mata kuliah kayak antara 8 sampai 9 gitu lah, ada mata kuliah yang mereka kasih, dan itu bisa kita pilih. Kita bisa milih 4 di antara mata kuliah yang mereka kasih. Nah, milih 4 dari mata kuliah itu berarti juga milih universitasnya. Nah, kemarin itu mata kuliah yang paling banyak mata kuliah informatikanya adalah di kampusnya di PUT sama kampusnya aku gitu, di UTM sama di Italia itu. Nah, aku kemarin lebih milih di Malaysia karena beberapa mata kuliah yang udah aku ambil di Indonesia adalah udah ada di kampusnya Dia Putri gitu. Makanya jadi aku milih Malaysia karena mata kuliah belum banyak yang aku ambil gitu. Itu alasan aku kenapa milih Malaysia. Sebenarnya bukan fan buat ke Malaysia, nggak terlalu sih. Sama mungkin juga kalau buat alasan lain ya, ini mungkin buat kenapa milih Malaysia adalah karena Malaysia deket, terus juga culture-nya nggak gitu beda sama Indonesia, jadi kayak masih bisa survive lah di sana. Oke, mantap sih Mas. Kayak, wow. Oke. Ya aku sempat kemarin ngeliat Malaysia juga yang kayak banyak menariknya ya, meskipun kayak beberapa orang mungkin bilangnya kayak sama aja sama Indonesia, kurang lebih sama, tapi ternyata enggak nggak sih Mas, kayak banyak hal yang baru juga sebenarnya kan di situ. Iya, apalagi di Johor Bahru kan, kayak bukan di Kuala Lumpur gitu, itu kan juga kota yang bukan ibu kota, terus juga kita juga baru tau kayak ada aturan-aturan baru juga kan, kalau di setiap kota itu beda-beda aturannya.
ya itu jadi ya beda aja experience-nya gitu sama di Indonesia. Ya, masuk akal. Oke, menarik banget sejauh ini pembicaraan kita. Banyak banget hal-hal baru yang udah aku dapetin sebenarnya, dan aku yakin teman-teman pendengar di sini juga sama, karena kayak terbuka banget nih. Oh ternyata di Italia itu kayak gini. Oh ternyata ada ya yang kayak program internasionalisasi yang sebenarnya nggak terlalu lama. Kayak tadi summer exchange-nya itu kan cuma 2 hari. Jadi buat teman-teman yang kayak worries-nya atau kayak takutnya itu adalah kayak aduh kayaknya kelamaan deh, aduh aku takut ketinggalan mata kuliah di sini, aduh kayak ribet ngurusnya dan lain-lain. Sebenarnya bisa kan Mas kayak ikut yang 2 hari atau yang kayak short term aja, nggak perlu yang kayak sampai 6 bulan, 5 bulan, itu sebenarnya banyak yang bisa difasilitasi. Oke, mungkin nanti untuk program-program lainnya kita bisa bahas lebih lanjut di session berikutnya. Sekarang aku mau nanya ke ke pertanyaan yang lebih personal nih ya. Kan dari Mbak Diput sama Mas Zul, ini kan kayak pada akhirnya, bukan pada akhir ya, tapi intinya udah pernah mengalami kegiatan internasional. Nah, mungkin dari Mbak Mas di sini pasti kan kayak punya reason sendiri nih, kayak kenapa sih sebenarnya tertarik gitu loh buat kayak ikut kegiatan internasionalisasi. Karena kan beberapa orang sebenarnya berpikiran kayak aduh enakan di Indonesia deh gitu kan, males gitu ngelihat keluar gitu. Sebenarnya apa sih yang Mbak Diput sama Mas Zul di sini tuh kayak expect gitu dengan pergi keluar atau kayak belajar di luar? Apakah karena ilmunya atau apakah karena culture-nya atau gimana Mas? Mungkin dari Mbak Diput dulu deh, bisa cerita-cerita. Oke, jadi kalau misalnya ditanya kayak motivasinya apa, kenapa pengen ikut program-program internasional gitu kan? Kenapa nggak ya udah kuliah aja di ITS atau main-main gitu? Sebenarnya lebih ke personal reason sih. Mungkin tiap orang-orang beda. Mungkin ntar Zul bisa sharing juga ya. Cuman kalau dari aku pribadi tuh, kita sebagai mahasiswa tuh kan kita pasti punya mimpi, kita punya vision ke depan mau gimana gitu kan. Nah, kalau dari aku pribadi, aku tuh pingin nantinya setelah kita lulus dari ITS atau ya lulus dari manapun ya, ini pendengar kita yang dengerin mungkin nggak cuma anak ITS doang, aku berharapnya aku bisa menjadi seseorang yang qualified nggak cuman di dalam negeri aja gitu, yang bisa qualified di environment internasional gitu. Jadi bekalku apa nih supaya yang bisa mendorong aku menjadi orang-orang seperti itu? Ya salah satunya dengan put myself out there untuk bisa ketemu, untuk bisa masuk di lingkungan-lingkungan baru, khususnya lingkungan internasional dengan background orang yang berbeda-beda kayak gitu. Sebenarnya sesimpel itu sih. Karena kalau misalnya ditanya kenapa mau ikut program-program ini, karena vision kedepannya adalah ingin berada di lingkungan itu juga kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang udah cari-cari pengalaman, coba-coba kayak aku bisa fit in sama orang-orang kayak gitu nggak ya gitu. Aku bisa fit in di negara mana nih? Oh mungkin negara A aku kurang bisa masuk. Oh ternyata aku lebih cocok sama orang-orang di negara B. Nah kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi kita bisa tahu knowledge-nya lebih banyak juga sih. Kalau aku sih kayak gitu. Mungkin Zul boleh cerita juga. Alasan aku mungkin nggak senobel Diput ya. Mungkin dia agak agak tinggi nih. Cuman kalau buat aku dasarnya kalau aku tuh agak simpel sebenarnya, karena aku suka jalan-jalan. Aku suka ke tempat baru, aku suka ketemu orang baru, aku suka ngerasain experience baru gitu mungkin ya. Dan mungkin itu salah satu drive utama aku gitu untuk international exposure gitu, untuk berinteraksi sama orang baru, untuk ada di environment baru, untuk ngerasain gimana sih kalau di negara orang tuh gimana, atau misalnya ketemu kalau ngobrol sama orang luar negeri itu kayak gimana gitu. Itu mungkin dasarnya gitu. Tapi terus karena ada satu dan lain hal juga, jadi akhirnya itu yang juga mendorong aku untuk milih international exposure ya gitu. Jadi akhirnya aku juga ngambil international exposure adalah karena emang aku juga butuh gitu, aku juga harus karena aku anak IUP juga gitu. Tapi kalau mau ngomong dasarnya adalah ya tadi itu, karena sebenarnya aku juga sukanya jalan-jalan gitu. Dan kalau buat nambahin alasan lain adalah juga kemarin aku tuh niat aku daftar ISMA, niat aku double degree program ini adalah buat nambah koneksi juga sebenarnya. Jadi karena kita kan ditaruh di tempat yang kita harus survive nih, kita mungkin juga
orang Indonesia yang nggak terlalu banyak, dan mungkin teman-teman kita yang sama-sama berangkat itu juga nggak baik-baik banget gitu ya. Kita juga harus bisa survive gitu. Dan dengan kita berinteraksi dengan orang itu kan berarti kita nambah koneksi, kita nambah misalnya kita juga ngerjain tugas dan ada project yang kita lakuin bareng-bareng gitu sama orang-orang di luar negeri sana. Itu kan nambahin koneksi buat kita gitu. Nah, itu juga drive aku sebenarnya. Jadi aku juga pengen nambah koneksi, aku juga pengen kenal sama dosen-dosen di luar negeri gitu. Aku juga pengen kenal sama orang-orang di luar negeri kayak gimana. Mungkin drive aku yang lain adalah itu gitu. Itu adalah two main thing that membuat aku pengen international exposure. Oke, menarik banget jawabannya dari Mbak Diput sama Mbak Zul. Kayak kalau Mbak Diput berarti kan karena mimpi dan vision untuk kedepannya. Aku benar-benar yang kayak oke gitu, kayak punya mimpi atau vision sejauh itu menurut aku benar-benar penting buat teman-teman podcast untuk catat gitu, untuk tiru atau untuk teladanin. Tapi bukan berarti alasan dari Mazul tuh jadi nggak menarik. Kayak menurut aku pasti banyak nih teman-teman podcast yang kayak aduh pengen nih keluar negeri gitu kan. Tapi kan bakal jadi a waste of money dan a waste of time juga kalau misalkan cuma ya udah sekedar jalan-jalan doang gitu. Dan menurut aku dengan adanya kayak student exchange atau kayak dengan kegiatan internasional ini yang melibatkan kuliah dan mata kuliah dan belajar juga, itu kan jadi kayak waktu untuk jalan-jalan ada, tapi waktu untuk belajar juga ada. Apalagi kayak benefit-benefit terkait kenalan culture lain, terus kemudian kayak kenalan bikin koneksi, membangun teman dan lain-lain di luar negeri. Itu kan menurut aku juga benefit yang kayak misalkan nggak bisa didapetin gitu. Kalau misalkan kayak kita cuma stay di Indonesia aja gitu kan, for the rest of our college life gitu ya sih. Nah, buat nextnya nih, mungkin kayak aku ngerasa sih enggak mas, kayaknya dari teman-teman pendengar nih bakal yang kayak komen gitu. Tapi kan aku gak punya uang gitu kan. Pasti kan masalah utamanya adalah uang dan waktu gitu. Pasti kan kayak ngomongnya, aduh aku kan gak punya uang gitu. Pasti kan biayanya mahal, akomodasi segala macam, bla 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 gitu kan. Nah, langsung aja nih aku masuk ke pertanyaan yang benar-benar sebenarnya rada personal, tapi pasti teman-teman podcast sih pengen tahu banget kayak kira-kira sebenarnya butuh fee berapa sih Mas Mbak kalau misalkan mau ikut kegiatan-kegiatan seperti ini? Mungkin dari Mazul dulu bisa diceritain kayak kalau misalkan yang online itu butuh uang berapa, kemudian kalau double degree berapa, sama kalau ISMA tuh perlu keluar duit nggak sih Mas Mbak? Oke, mungkin dari Mazul boleh. Oke, jadi kalau ini mungkin lingkupnya tapi di ITS aja ya, karena itu yang aku tahu sih. Kalau di ITS itu yang aku tahu tuh ada banyak banget program buat international exposure. Ada yang funded, ada yang partial funded, ada yang bayar sendiri gitu ya gampangnya. Nah, kalau kita mulai dari online deh, karena kan kemarin juga ada kita kemarin sempat kenal online. Kalau yang online itu beberapa program tuh ada yang bisa dapat beasiswa. Jadi kemarin tuh aku tahu temanku juga ada yang di School Istanbul, nama programnya itu adalah kayak exchange online gitu. Itu dia dapat scholarship dari kampus di Istanbulnya. Jadi dia nge-apply, tapi terus karena dia nge-apply-nya terus esainya bagus dan dokumen-dokumen juga lengkap, itu dia jadi dapat ada scholarship gitu. Jadi itu potongan. Harusnya tuh kalau nggak salah sekitar $100 nggak salah, itu tuh jadi kayak murah gitu, $30 doang gitu. Itu acaranya tuh kayak 2 minggu. Nah, terus itu salah satu info aku sih mungkin kalau buat acara yang di online gitu ya. Dan rata-rata kalau online yang lain itu juga nggak mahal-mahal banget ya, karena kan online ya. Dan kalau bayar pun juga paling range-nya tuh paling mahal juga kayak $100 gitu sih. Itu udah worth it banget lah gitu kalau $100. Kalau offline tadi lagi sebenarnya sama range-nya, ada yang bayar sendiri, ada yang partial funded, ada yang fully funded gitu. Kalau offline itu kan ada juga yang short program, ada yang exchange, ada yang misalnya internship atau double degree kayak aku gitu. Nah, kalau harganya itu sebenarnya itu juga range-nya agak beda-beda ya, tergantung lagi sama kampusnya, tergantung lagi sama kotanya. Kayak mungkin kalau kita ngambil kota di Australia itu mungkin dia agak lebih mahal karena dia living cost-nya di sana lebih mahal. Tapi kalau kayak ngambil kota di kayak Rusia di aku ini itu lebih murah. Jadi dia living cost-nya malah lebih murah daripada di Jakarta kalau di kota aku sini gini. Nah, jadi pada akhirnya kalau ngasih tahu range harganya mahal apa enggak itu harus balik lagi lihat ke di mungkin website-nya ITSGI ya. Itu bisa dilihat lagi harganya berapa, dan ya tadi itu kita juga sebenarnya ada kok yang fully funded gitu, ada yang partially funded gitu, waived gitu ya. Jadi itu harus riset lagi. Nah, kalau kemarin itu yang ISMA itu kita fully funded, alhamdulillah. Ini mungkin nanti bisa ditambahin juga kalau ada yang kurang ya dari Diput ya. Itu dari ISMA adalah kita dibayarin semua sama LPDP. Jadi itu semua benar-benar dari tiket pesawat, dari ngurusin visa, dari misalnya kita juga mau ada
akomodasi di sana gitu ya, kita nginep di hotel gitu, itu juga bukan nginep di hotel, saya nginep di asrama, itu juga dibayarin sama ISMA gitu. Kita juga dikasih uang jajan, kita dikasih uang kuliahnya juga dibayarin. Nah itu mungkin salah satu keenakan dari ISMA gitu ya, salah satu dari ISMA. Kalau yang program aku sekarang ini program aku nggak ini self funded, ini bukan dibayarin siapa-siapa ya. Dan ini juga sebenarnya pilihan sih kalau double degree ya, maksudnya kalian nggak harus ikut juga, karena ini kalau pilihan aku milih double degree juga karena ada dorongan dari orang tua juga. Kalau di negara aku ini juga salah satu alasan aku milih negara aku adalah karena murah. Tadi itu aku bilang ini lebih ekonomis daripada negara-negara lain. Di sini juga lebih murah dari Jakarta, living cost-nya. Kalau kuliahnya itu sebenarnya harga uang kuliah itu nggak gitu jauh dari harga uang kuliah IUP. Ya mungkin itu aja sih. Mungkin ada yang tambahin nggak sama Diputnya? Oke, mungkin kalau tadi dari Zul kan udah ngejelasin ya, kalau dari IPS tuh juga macam-macam banget programnya tuh sesuai preferensi teman-teman aja sih. Cuman kalau dari yang ISMA gitu, karena aku juga ikut programnya kan ISMA, itu benar sih, kita fully funded, bahkan mungkin kalau teman-teman pinter ngehemat itu sampai Indonesia setelah pulang itu masih sisa banyak sih sebenarnya uangnya gitu. Bahkan aku dengar dari salah satu award gitu, bahkan uangnya masih bisa cukup untuk beli motor gitu sebenarnya. Ya pintar-pintar ngatur uangnya aja sih gitu. Karena jujur kalau misalnya kayak kita hemat-hemat banget nih ya di luar sana, ketika kita di luar negeri itu sisanya tuh banyak, dan mungkin kalau kata temanku sih 1 NMAX dapat gitu. Jadi ya lumayan lah gitu. Tapi itu balik lagi ya, tergantung benar yang kata Zul tadi, kita tinggal di negara mana gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman penasaran, kalau misalnya di negara X dapat berapa sih, negara A dapat berapa, itu benar-benar beda-beda banget gitu. Dan ada beberapa award juga di sebuah host university, aku nggak mau nyebut ininya ya, host university-nya tuh bahkan mereka pun kadang-kadang ada yang uangnya tuh, uang sakunya tuh mepet gitu. Jadi bahkan kayak baru mau berangkat untuk bayar dorm, untuk bayar meal plan-nya, itu udah mepet banget sama alokasinya gitu. Jadi benar-benar harus pintar-pintar ngatur uangnya sih. Ada beberapa negara yang kalian pulang bisa beli motor, ada beberapa negara yang kalian pulang mungkin harus cari kerjaan atau intern gitu buat bayar nombok gitu sih. Jadi meskipun fully funded tetap harus pintar-pintar ngatur keuangannya sih, terutama yang ISPA ya kayak gitu. Iya, aku juga mau nambahin, karena ada teman aku juga yang ya mungkin juga nggak usah disebut lah ya, dari universitas dari mana, itu dia sampai harus pitching gitu loh ke kampusnya untuk ganti tempat akomodasi gitu. Jadi mereka pas kan mereka juga kontak-kontakan dulu gitu kan buat akomodasi tempat tinggal mereka di sana gitu. Sama kampusnya dikasih tempat A gitu. Nah, terus mereka kayak pitching gitu ke kampusnya, kayak karena tempat A ini terlalu mahal, kita dikasih uang sakunya nggak cukup, jadi kita mending buat milih tempat B gitu. Kita udah nyari juga, udah nemu. Terus mereka sampai harus pitching gitu ke kampusnya biar masuk gitu sama budget mereka. Jadi ya balik lagi gitu, kayak kata Dibu tadi, emang harus dihemat-hemat lah uang-uangnya gitu. Kita ya mikir bareng-bareng sama teman-teman nanti kalau ikut ISMA gitu ya. Oke Mas, ini menarik banget ya. Ternyata ada loh kayak misalkan program internasional bahkan kamu nggak perlu keluar uang sedikit pun gitu. Kayak semua udah dibiayangin, kayak living cost-nya, kemudian accommodation-nya, kemudian dan bahkan tiket pesawat dan lain-lainnya udah diurus, dikasih uang lah istilahnya sama LPDP tadi kan untuk ISMA. Nah, mungkin teman-teman perlu catat tuh, kayak nanti kalau misalkan udah open registration lagi, dipastikan kalau emang teman-teman pengen nih ikut kegiatan internasional kayak gini, bisa langsung satu-satu daftar dan nggak ketinggalan gitu. Oke, mungkin langsung aja aku next ke pertanyaan berikutnya. Ini nih mungkin yang kayak jadi pertanyaan banyak orang banyak pendengar nih, Mas Mbak. Kayak sebenarnya apa sih gitu loh senengnya atau kayak hal yang paling menarik buat Mas dan Mbak di sini untuk kayak ikut kegiatan internasional? Apakah karena tadi membangun koneksi atau kayak lebih senang cari makannya gitu? Atau apa sih sebenarnya kayak kegiatan yang menurut Mas Mbak di sini tuh paling menarik gitu untuk ikut kegiatan internasional itu seperti ini? Mungkin dari Mas Zul dulu boleh. Oke, kalau yang menurut aku paling menarik mungkin jawabannya agak mirip sama tadi ya.
menurut aku paling menarik adalah jalan-jalan ya. Karena di sini kita ketemu tempat baru. Di sini juga di Rusia ini kan dekat banget sama Siberia. Jadi kita ketemu salju, sering banget ketemu salju. Sering banget pakai baju 3 layer, sering banget pakai baju tebal gitu ya. Dan itu jadi pengalaman baru gitu buat aku. Dan menurut aku itu yang paling seru gitu. Kita ketemu teman baru, kita ketemu teman-teman Indonesia juga yang ada di luar negeri gitu. Terus kita ngobrol bareng mereka gitu. Itu juga apa ya? Kita ketemu orang Indonesia tapi di negara lain gitu. Itu juga suatu experience baru gitu yang buat aku wah ternyata ada nih orang Indonesia juga gitu di luar negeri gitu. Dan itu yang ngebuat menurut aku tuh bagian yang paling menyenangkan gitu. Dan terus maksudnya ketemu sama orang, kita juga kenalan juga sih sama orang-orang di sini juga, kita punya teman, maksudnya ya pastilah itu karena itu tujuan awal kita juga ya untuk nyari koneksi di sini gitu, untuk memperluas networking. Tapi maksudnya ngelihat mereka di sini juga survive bareng kita gitu, itu tuh apa ya, jadi sama-sama seneng aja gitu loh. Menurut aku salah satu hal yang buat aku paling seneng gitu di sini. Mungkin kalau dari dia gimana nih? Sebenarnya kalau ditanya yang paling menarik sih setuju sama Zul ya. Pertama, ketika kita bisa dapat teman-teman baru pastinya, maupun itu international students atau local students di sana. Terus yang kedua tuh serunya adalah misal kita, kalau aku pribadi ya, misal aku lagi jalan nih ke negara X atau kota apa gitu di Italia. Happy-nya tuh ketika kita di jalan terus dengar ada orang ngomong bahasa Indonesia. Itu kayak, wah, itu misalnya kita nggak kenal tapi somehow kita bisa langsung nyambung gitu, kayak kita bisa ngobrol banyak padahal kita kayak starting as a stranger tapi kita bisa nambah koneksi juga sama orang-orang di sana gitu. Bahkan mungkin mereka adalah orang-orang yang udah kerja atau lagi studi di sana. Itu bagus banget sih kalau bisa kita maintain koneksinya sama mereka. Yang ketiga juga sama kayak Zul, jalan-jalannya gitu. Jadi kebetulan kan aku kemarin di Eropa, jadi lumayan sering ke negara-negara di sekitar Italia juga. Itu seru banget sih. Terus kita di setiap negara pun kita nggak sendirian, kayak nggak kita doang aja yang jalan-jalan, tapi biasanya kita ketemu wordy isma lainnya di negara tersebut gitu. Jadi kita bisa sharing, oh di University X tuh kayak gimana sih orang-orangnya, pelajarannya gimana gitu. Itu sih serunya kalau ikut program-program kayak gitu. Oke, menarik banget nih Mas Mbak. Kayaknya kalau misalkan ditanya dukanya, sebenarnya kan banyak ya, kayak entah itu homesick, terus kayak entah itu kayak harus menghemat banget, atau kayak pokoknya budgetnya benar-benar yang fresh, atau gimana pun gitu. Tapi kalau dari Mas Mbak sendiri nih, apa sih sebenarnya yang bikin paling apa ya, kayak capek banget gitu buat kayak kuliah di luar? Dukanya lah kira-kira tuh apa sih? Mungkin dari Mbak Diput deh boleh. Oke, kalau dukanya kayaknya nggak ada sih. Kalau aku enjoy banget kemarin 6 bulan. Paling kalau mungkin bukan duka ya, mungkin hal yang tantangannya kali ya, hal yang paling challenging-nya apa itu adalah, jadi aku nggak tahu di universitas lain gimana ya, cuman di host university aku, di University of Pisa, kita itu meskipun kita international students dan kita cuma 1 semester di sana, kita tuh dituntut untuk levelnya sama seperti full time student gitu. Jadi kita kuliah sama, kita ujiannya juga sama. Dan kalau di University of Pisa itu ujiannya kita tuh lisan. Jadi bayangin kita materinya tentang machine learning, data mining, tapi kita ujiannya lisan gitu. Deg-degan kan one on one sama profesornya. Itu apa ya, pengalaman yang aku nggak pernah dapet. Aku juga jarang banget ujian lisan, dan ya itu sih challenging-nya di situ gitu. Bahkan ada beberapa temen aku yang ngulang dan itu wajar di sana gitu. Jadi ya ketika kita udah pengen jalan-jalan, pikirannya udah mau ke mana-mana, ke kota A, B, C, D, E, tapi kita tetap harus belajar. Ya itu sih tantangannya di situ. Gimana kita time management-nya kita, gimana caranya kita untuk tetap bisa sosialisasi tapi juga harus belajar, karena ujiannya susah banget sih jujur gitu. Itu sih kalau tantangan pribadi buat aku. Jujur sebenarnya mirip juga. Karena mungkin kalau aku pas di Malaysia kemarin itu juga ternyata beban tugas dari kuliahnya itu
banyak gitu ya. Walaupun waktu itu kita ngambilnya adalah course yang introductory gitu, tapi ternyata dari dosennya itu mereka nuntut kita mungkin sama kayak Diput ya bilangnya, mereka juga nuntut kita untuk di level yang full time student gitu. Dan beban tugasnya itu banyak banget. Setiap minggu ada tugas yang pakai progress gitu lah gitu, gampangnya ya gitu. Dan itu makan waktu banget gitu buat aku gitu. Itu makan waktu, makan beban pikiran. Kadang juga harus ngorbanin waktu buat jalan-jalan gitu. Untuk teman-teman aku mungkin yang nggak ngambil course sama aku jadi nggak ngambil karena aku harus ngerjain tugas dulu nih gitu. Tapi ya balik lagi kayak kata Dipu tadi ya, kita kalau bisa ada manajemen kita bagus, kita bisa ngerjain tugas pas pas kita ngerjain tugas kita ngerjain tugas, pas mainnya kita main, ya bisa kok maksudnya ke manage gitu loh. Mungkin tantangan terbesar adalah itu. Dan mungkin kalau mau nambahin juga, kalau pengalaman aku di sini adalah mungkin kalau milih negara jangan dingin-dingin banget ya, karena ternyata di tempat aku ini dingin banget. Jadi sekarang ini suhu aku lagi minus 23 derajat. Ini aku di ya, kita di sini di kamar aja pakai jaket aja kadang masih berasa dingin gitu. Ini aku udah pakai celana panjang dan pakai long john, tapi nggak berasa kepanasan karena di sini minus 23 derajat. Kemarin juga aku kan kita di sini punya kayak galon buat air ya, dan di ngisi airnya itu di luar, jadi kayak di luar asrama kita harus keluar dulu. Itu pas minus 33 itu aku bawa galon 4, aku ngisi 2, terus aku ke warung dulu ngangetin diri, baru balik lagi 2 buat ngisi 2 yang ketinggalan gitu. Karena emang sedingin itu gitu di sini. Ya mungkin nggak semua negara ya, maksudnya nggak semua negara ini, karena ini mungkin pas kampusnya aku agak dekat sama Siberia aja gitu. Mungkin kalau di Italia itu mungkin agak lebih hangat gitu. Ya mungkin dukanya itu doang sih kalau di sini. Sisanya sebenarnya fun-fun aja sih. Aku ketemu sama bareng sama teman aku, ini juga pengalaman baru yang menyenangkan. Itu sih mungkin. Oke Mas Mbak, berarti kan kurang lebih tuh kalau misalkan dukanya berarti kan lebih ke arah ini ya sih, kayak cultural shock lah, bukan culture sih, lebih ke kayak environment-nya aja beda gitu kan, jadi yang kayak harus lebih adaptif lagi, harus lebih nyesuaiin lagi gitu kan. Tapi overall kayak interaksi terus sama orang-orangnya, dari cerita Mas Mbak di sini nih aku ngerasa kayak oh seru banget ya gitu, yang kayak benar-benar pengalaman yang emang nggak bisa kita dapetin kalau misalkan kita cuma di sini gitu. Oke, mungkin di sini teman-teman pendengar udah makin tertarik lagi nih untuk tahu lebih lanjut tentang kegiatan internasional. Mungkin setelah dengar podcast ini atau pas dengar podcast ini nih langsung yang kayak searching tentang program internasional ada apa aja gitu kan. Kayak bener-bener inspiratif banget deh kayaknya podcastnya. Oke, karena kayaknya mungkin ya kalau dari pendapatku nih atau kayak dari point of view aku, teman-teman pendengar nih paling tertarik sama sesuatu yang gratis nih. Ya sama lah ya, kayak kita juga kan pasti pengennya yang kayak gratis-gratis kalau misalkan emang ada sesuatu yang gratis gitu. Dan tadi kalau misalkan yang kita sempat tahu tentang program beasiswa yang istilahnya udah fully funded, itu kan tentang ISPA. Mungkin teman-teman di sini pengen nih kayak coba ISMA gitu, kayaknya enak banget, kayak bisa jalan-jalan ke Malaysia, bisa jalan-jalan ke Italia, belajar gitu lah istilahnya, tapi fully funded, kayak nggak perlu ngeluarin uang sepeser pun. Nah mungkin aku mau tanya-tanya dikit nih, pengen denger cerita dari Mbak Diput dulu mungkin, kayak sebenarnya tuh ISMA tuh apa sih Mbak, terus kayak proses seleksinya tuh sebenarnya kayak gimana? Oke, kalau ISMA itu mungkin tadi aku sempat mention tuh salah satu program dari Kampus Merdeka. Itu singkatannya kalau aku nggak salah ya, itu adalah Indonesian International Student Mobility Award gitu. Jadi itu program fully funded. Pilihan host university-nya banyak banget. Ada yang di US, ada di Europe, Asia juga ada. Terus kayaknya yang batch kedua tuh udah ada di Australia. Karena yang waktu di tahun aku tuh Australia masih close border, jadi nggak ada yang ke sana. Terus ya sama Asia ya, tadi aku udah sebutin juga. Jadi benar-benar banyak banget pilihan host university-nya, mungkin puluhan. Dan itu program yang menurut aku ya, itu setiap mahasiswa at least wajib daftar gitu. Meskipun lolos nggak lolos, at least wajib daftar. Kayak nothing tulus. Karena you'll never know, kayak if you get it, kayak bagus, kalau misalnya enggak pun nggak apa-apa gitu, at least you try, gitu sih. Kalau ISMA ya, buat aku sih sesuatu hal yang menurut aku harus diwajibin daftar sih, semua yang dengar dan semua mahasiswa kayaknya. Kalau menurut lu gimana Zul? Iya mungkin sama ya nih, kita ada di we're the same boat ya, opini saya sama. Terus mungkin kalau alasan aku milih ISMA kemarin adalah karena aku kan harus keluar negeri ya. Kalau di IUP gitu. Nah terus aku pengen keluar negeri, tapi nggak pengen nyusahin orang tua nih.
apa nih programnya gitu. Dan kemarin sebenarnya di ITS tuh juga banyak kok pilihan selain ISMA gitu ya, yang tadi itu aku bilang yang fully funded juga. Tapi pas ada ISMA nih, dan ini juga dari Kemendikbud kan, maksudnya kayak kelihatannya gede nih, grant gitu. Nah terus akhirnya nyoba daftar dan pilih dan alhamdulillah keterima gitu. Ya bener sih kata Dibut, ini wajib banget ya, mau kalian kepilih apa enggak, mau kalian akhirnya pergi apa enggak, paling enggak coba aja dulu gitu, nggak usah takut, nggak usah kayak aduh nanti gimana di sana, nanti kalau malah mungkin takut kepilih gitu ya, kalau pilih nanti gimana di sana, nggak usah takut juga gitu, karena di ISMA ini juga kita bareng-bareng dan networkingnya juga bagus gitu, antara mahasiswa ISMA tuh juga bagus. Kayak kemarin aku juga ada grup yang satu Malaysia, ada grup yang Asia nggak ada sih, tapi satu Malaysia gitu, dan kita juga banyak bagi informasi. Kita pas aku ke Kuala Lumpur juga kita ketemuan sama mahasiswa ISMA yang ada di Kuala Lumpur gitu. Networkingnya tuh bagus banget lah, dan kalian nggak akan merasa sendirian gitu kalau misalnya fear kalian adalah kalian akan sendirian gitu di negara orang. Dan pilihan negara juga banyak banget. Sampai Ireland pun ada, negara-negara di Asia kayak Thailand, kayak Taiwan itu juga ada. Jadi nggak akan slotnya banyak dan juga nggak akan kehabisan pilihan gitu loh intinya kalau milih ISMA ini. Jadi kita kayak jadi brand ambassador ISMA gitu di sini ya, Diput ya. Betul. Kita benar-benar pengen buat kalian daftar ISMA gitu. Iya, sama ini sih nambahin lagi, kalau nggak salah di tahun sekarang itu ISMA kita udah bisa pilih 2 host university kalau nggak salah. Mungkin bisa dicek lagi ya ntar. Karena waktu tahun kita tuh kita cuma bisa milih 1 host university doang gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak keterima, ya udah gak ada opsi lain. Cuman sekarang pilihannya semakin banyak, teman-teman bisa lebih fleksibel, dan menurut aku kesempatan keterimanya juga harusnya jadi semakin besar ya gitu. Jadi udahlah, nggak usah mikir panjang, langsung daftar dulu aja. Oke, mantep banget nih Mas Ba. Nah, kan udah cerita-cerita banyak nih tentang ISMA, dan kayak aku juga ngerasa sangat menarik banget nih ya, kayak ISMA nih kayak bener-bener yang udah bisa milih host university-nya sekarang 2, terus kemudian udah fully funded dan lain-lain. Dan kata Mas Zul juga tadi kan kayak ini grand banget gitu, kayak bener-bener yang besar banget. Dan pasti kalau misalkan kita nih sebagai pendengar, aduh udah besar banget, keterima nggak ya gitu, kayak pasti kan minder duluan nih, kayak bahasanya jiper duluan nih kan, karena istilahnya udah takut nih seleksinya bakal ketat banget gitu kan. Nah, mungkin buat teman-teman di sini pasti kan banyak kan yang kayak pengen setelah mendengar cerita Mas Ba di sini. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapin gitu Mas Ba ketika pengen daftar ISMA? Kayak apakah Mas Ba sempat kayak belajar dulu, terus kemudian ketika belajar tuh apakah self study atau sebenarnya ikut course, ikut les gitu. Nah, terus sebenarnya kayak kapan sih mulai belajarnya, dan hal-hal tentang persiapan lah dari Mas Ba nih kira-kira waktu mau ikut ISMA tuh apa aja yang kira-kira dipersiapkan, kayak gitu sih. Mungkin dari Mbak Diput dulu boleh deh. Oke, jadi kalau apa yang perlu dipersiapkan waktu ISMA tuh pasti mental dan waktu ya, kalau aku pribadi gitu. Jadi kalau khususnya untuk di ITS, wah aku nggak tahu sekarang, cuman waktu tahun aku dan Zul itu kita ada 2 kali seleksi, yaitu seleksi internal dari ITS sama seleksi ISMA-nya gitu. Untuk seleksi internal dari ITS pun menurut aku dari ITS juga nggak yang terlalu menyulitkan gimana gitu, malah membantu banget gitu. Jadi ketika kita lolos ke tahap selanjutnya, which itu adalah seleksinya ISMA, itu jadi semua kayak udah siap gitu loh dokumen-dokumennya gitu. Yang harus dipersiapkan pertama waktu. Aku selalu mengencourage teman-teman kalau misalnya if you want something, kayak at least kalian kasih waktu untuk prepare gitu. Buat itu sebagai prioritas kalian gitu. Jangan mendadak H-3, H-2 baru buat esai ISMA gitu. Karena pasti hasilnya pertama nggak maksimal, kecuali kalian udah benar-benar yakin sama diri kalian gitu. Cuman kalau aku pribadi nggak bisa sih kayak gitu. Jadi ya tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing aja. Kalau aku pribadi, aku harus buat waktu untuk aku ngerjain semua dokumen-dokumennya, persyaratan-persyaratannya kayak gitu. Terus apakah aku self study? Mungkin ini kita bahas terkait English proficiency testnya kali ya gitu. Aku kemarin aku self study gitu. Jadi kebetulan waktu aku daftar ISMA aku belum ada IPT apapun gitu, English proficiency test apapun. Jadi waktu itu aku mikir yang cepat dan affordable apa, yaitu Duolingo. Mungkin teman-teman juga udah familiar sama Duolingo. Dan itu aku belajarnya sendiri
pakai resource yang ada di YouTube, banyak banget. Terus banyakin latihan. Itu kalau nggak salah aku belajarnya seminggu, terus aku ambil tes gitu. Dan puji Tuhan nilainya memenuhi gitu. Jadi ya bisa lah dipakai untuk daftar. Terus mungkin persiapan lainnya terkait ISMA tuh waktu buat esai ya. Kalau nggak salah kemarin tuh ada 4 atau 5 soal. Itu aku ngebuat itu selama 2 minggu kalau nggak salah. Itu revisi, baca lagi gitu terus. Dan aku ingat banget kayaknya malam terakhir sebelum deadline submission tuh aku begadang. Ya pokoknya jangan ditiru ya, cuman pokoknya what works for you lah kayak gitu. Itu aku sempat begadang untuk benar-benar nyelesain esainya. Mungkin itu sih kalau gimana cara aku mempersiapkan per isma-ismaan ini ya gitu. Oke, makasih Mbak Diput. Mungkin Mas Zul mau nambahin kalau dari Mas Zul gimana? Sebenarnya sama, tapi mungkin aku mau nge-emphasize kalau buat daftar international exposure tuh sebenarnya nggak ribet, mulai dari dokumen dan lain-lain gitu ya. Mungkin kalau fokus ke dokumen dulu sekarang adalah yang penting kalian punya paspor sama punya PT, sama mungkin IP kali ya, IP sama tiga itu aja sih. IP kan minimal buat international exposure itu nggak salah 3. Jadi kalau IP kalian udah 3, kalian udah punya paspor, kalian punya English Proficiency Test, ya udah. Yang lain gampang kok beneran, kayak misalnya dimintain transkrip, dimintain beberapa dokumen lain gitu ya, sama ITS atau sama ISMA-nya gitu, itu gampang banget kok dapetnya. Maksudnya kita kalau seandainya kita nggak tahu pun kita kita nanya ke staff ITSGI atau misalnya kita nanya ke kontaknya buat ISMA, itu juga pasti dikasih tahu gitu. Dan maksudnya beberapa juga itu hal yang general gitu, itu gampang banget lah didapetin ya. Kalau soal dokumen tuh nggak akan susah. Yang penting tadi itu paspor yang berlaku ya, maksudnya paling nggak setahun, punya English Proficiency Test yang paling nggak 2 tahun, sama IPK. Itu 3 hal yang menurut aku paling penting. Kalau soal lain-lainnya ya buat siap-siap kayak pendaftaran dan lain-lain itu baik lagi sama kayak Diput juga, jangan mepet, karena aku juga nggak mepet. Kalau mau mepet paling nggak tuh udah otak kita udah occupied lah sama kerangkanya gitu. Kan kemarin kita diminta buat ngebuat esai itu ada 4. Paling nggak tuh di kepala kita udah ada esainya lah, udah ada kerangkanya gitu. Di esai itu mau buat apa gitu. Jadi nanti misalnya ya H-3, H-2 baru mau ngetik, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi udah ada udah ada bullet points-nya lah di kepala kita gitu. Atau paling nggak kita tulis dulu gitu bullet points-nya mau apa. Nah, nanti mau gabunginnya bareng balik lagi ke kalian gitu ya. Kalau teman aku bahkan kemarin ada yang daftar ISMA tuh juga sampai dia ngebuat esai dulu nih, terus dia minta saran dari teman-temannya gitu. Dia ngasih ngeliat ke aku, dia ngasih lihat ke teman-teman yang lain gitu, kayak tolong dong esai gue di proofread gitu, dibagusin lagi, ini kira-kira kurang di mana, ini kira-kira ini bagus nggak kalau gue ngomong gini, ini bagus nggak kalau gue sini gitu. Itu balik lagi ke masing-masing sih, cuman kalau bisa gitu tuh itu bagus banget gitu menurut aku gitu. Mungkin kalau hal lain yang mau aku tambahin adalah riset juga sih. Ini sebenarnya nggak terlalu penting karena kita juga nanti jalannya bareng-bareng, tapi buat diri kita sendiri aja lah, kalau mau keluar negeri itu ya kita cari tahu dulu lah, mungkin aturan di luar negeri itu bagaimana, mungkin tata keramanya seperti apa, yang baik dan benernya itu kayak gimana. Karena ya lagi ini kita ke negeri orang ya, maksudnya kita nggak boleh ngasal gitu, kita nggak boleh terlalu, misalnya kalau di Indonesia kita agak nyeleweng gitu masih dimaklumin gitu, tapi kalau di luar negeri kan kita nggak boleh ya seperti itu. Dan lagi kita kalau di program ISMA itu kita juga bawa nama ISMA, kita bawa nama Kemendikbud, itu tanggung jawab yang besar lah menurut aku gitu. Jadi riset lah di negara kalian, misalnya belajarlah, misalnya kalau Italia belajar bahasa Italia dulu dikit-dikit gitu, biar setidaknya bisa ngomong thank you, setidaknya bisa ngomong please gitu ke orang-orang di sana gitu ya. Itu jadi penting gitu, buat riset dulu sebelum berangkat. Oke, makasih banget Mas Zul atas jawabannya. Kayak menjawab banget tuh tadi dari Mbak Diput sama Mas Zul gitu kan. Kayak yang pasti yang aku dapat itu adalah tips and triknya nih, yang pasti jangan mepet. Itu kayak harus ditekankan banget. Karena kayak ya kita tahu lah ya, mahasiswa ITS atau mahasiswa in general lah, nggak cuma dari ITS, itu pasti kayak senangnya deadline, mepet deadline kerjain, mepet deadline kerjain. Tapi kalau misalkan emang benar-benar serius pengen ISMA, lebih baik buat jangan mepet deadline. Karena kan ini sesuatu yang memang teman-teman pengen nih, sesuatu yang teman-teman pengen kejar, lebih baik buat jangan mempersiapkan segala sesuatunya itu mepet deadline gitu. Dan bener yang kayak Mas Zul bilang tadi, kayak kalau bisa itu riset dulu terhadap negaranya.
kayak masalah appearance itu kan biasanya juga ngaruh kayak bagaimana outfitnya yang kita harus pakai di sana kan menyesuaikan culture mereka juga gitu. Terus kemudian kayak bahasa-bahasa yang akan digunakan, kayak belajar dikit-dikit tentang bahasa tersebut. Menurut aku itu juga kayak oke, benar banget gitu. Karena kan sekarang kita ada di negara orang, bukan di negara kita yang istilahnya pasti ada perbedaan culture maupun besar maupun kecil gitu. Jadi menurut aku itu teman-teman perlu keep in mind kalau misalkan emang teman-teman pengen ikut kegiatan internasional apapun, bukan cuma ISWA. Lebih baik jangan mepet-mepet deadline. Oke, mungkin langsung aja nih. Aku ada satu pertanyaan yang menuju terakhir, tapi bukan terakhir, yang kayaknya cukup menarik. Kalau disuruh milih nih Mbak, kira-kira prefer kuliah di luar atau prefer kuliah di Indonesia? Monggo, mungkin dari Mbak Diput dulu deh, boleh. Wah, kalau aku dulu nih, bingung deh jawabnya. Prefer kuliah di Indonesia atau di luar? Kalau aku nggak bisa milih sejujurnya, karena aku juga kuliah di Indonesia, tapi juga pengen kuliah di luar gitu. Jadi aku nggak ada preferensi apapun, mungkin lebih ke tujuannya aja kali ya. Mungkin kenapa memilih untuk kuliah di Indonesia, karena adaptasinya lebih gampang. Jadi apalagi mungkin buat teman-teman, berarti yang masih SMA mungkin atau yang udah kuliah di ITS ini yang ngedengerin gitu. Karena pertama kalau kuliah di Indonesia kita udah adaptasinya pasti gampang ya. Kita ya sama aja lah kayak SMA, teman-temannya juga mungkin lebih background-nya lebih macam-macam karena berasal dari seluruh Indonesia. Cuman enaknya di Indonesia adalah karena kita tinggal fokus belajar, kita nggak perlu mikirin adaptasi culture-nya gimana-gimana. Mungkin ya kalau pindah-pindah kota nggak beda jauh lah. Terus cons-nya apa? Karena kita udah terbiasa dalam tanda kutip enak hidupnya, jadi kita nggak ada survival mode-nya tuh nggak ada gitu loh. Jadi kita kayak ya udah mungkin lebih dimanjakan lah ya kalau di Indonesia tuh gitu. Kayak kita ngomong ke dosen juga gampang, kita mau apapun tuh sudah dimudahkan. Cuman mungkin buat teman-teman yang mempertimbangkan untuk kuliah di luar adalah itu nge-challenge diri sendiri pastinya. Itu bakal nambah added value ke diri kita, something yang mungkin orang lain nggak punya tapi kita punya. Dan kalau misalnya teman-teman ada kesempatan untuk berkuliah di luar negeri pun, aku sangat mengencourage untuk take the opportunity gitu. Kalian have the privilege dan harus mengutilize hal itu gitu loh. Karena aku yakin banyak banget teman-teman kita di luar sana yang punya mimpi untuk kuliah di luar negeri gitu. Dan mungkin mereka terbatas akses atau apapun itu. Jadi buat kalian yang sudah ada aksesnya, apalagi buat teman-teman mahasiswa ITS, di ITS tuh udah sangat dimudahkan. Banyak banget teman-teman aku dari universitas lain tuh yang iri sama kantor internasionalisasinya ITS. Ini Zulnya ada staffnya nih. Good job buat Zul dan teman-teman. Karena internasionalisasi di ITS tuh keren banget guys. Serius, dibandingin sama universitas lain ya. Itu udah top notch lah ITS gitu. Jadi kalau preferensi nggak ada karena dua-duanya ada plus minusnya sih kalau aku. Oke, pokoknya pada intinya adalah dua-duanya ada pros and cons dan menurut aku harusnya wajib dicoba ya dua-duanya. Kuliah di Indonesia tetap, tapi bukan berarti kuliah di luar tuh jadi nggak penting gitu, kayak maksudnya jadi nggak menarik. Tapi kita perlu tahu juga nih sebenarnya apa sih yang jadi pros and cons. Karena kalau cuma dengar dari omongan orang gitu, dari podcast ini kan kita nggak ngerasain secara langsung kan sebenarnya itu apa sih pros and cons-nya gitu. Kita cuma dengar kayak mulut ke mulut gitu kan. Jadi kayak menurut aku bagus banget sih jawaban dari Mbak Diput juga. Oke, mungkin kalau dari Mas Zul gimana nih? Mungkin apakah ada kayak pihak tertentu yang dipilih gitu? Sebenarnya aku mau curang juga, jawaban aku sama. Itu jawaban yang udah aku pikirin tadi dari Mbak Diput, tapi udah aku rephrase. Kita paraphrase. Kalau lebih ke pros and cons lagi sih. Jadi kalau di Indonesia itu kita mungkin lebih comfortable ya, karena ya tadi nggak ada perubahan apapun gitu dari bahasa, dari culture, dari orang-orang juga orang-orang Indonesia gitu sama-sama aja. Paling ya beda dari ya suku ras dan itu juga bukan hal yang signifikan lah ya gitu. Kalau kita pindah kota gitu. Tapi ya tadi lagi kalau kita comfortable ya kita nggak akan banyak berkembang kalau menurut aku. Dan kalau kita milih ke luar negeri, itu kita pasti berkembang gitu. Kita pasti punya survival instinct yang lebih besar. Kita pasti punya kita di negara orang nih, kita nggak boleh aneh-aneh. Kita nggak boleh ada norma-norma yang harus kita ikuti gitu. Dan itu pasti ngebuat kita jadi orang yang pas kita pulang ke Indonesia adalah different person gitu. Kita jadi orang yang lebih baik pastinya gitu. Nah, dan mungkin juga aku sekali mau ngasih tahu nih. Jadi aku kan di sini ketemu ada orang-orang Indonesia juga dan
ternyata gampang juga kok gitu loh kalau kita mau kuliah di luar negeri gitu. Karena ternyata info ini dulu nggak aku dapetin pas aku SMA gitu. Pas aku mau kuliah, aku cuma tahu SBM, SNM. Aku tahu sih emang ada banyak orang Indonesia juga yang S1 ke luar negeri, tapi kayak info itu nggak nyampe gitu ke aku. Dan ternyata gampang banget gitu kalau kalian mau ke luar negeri tuh kayak ya udah cari aja di Google kayak study in mana gitu. Misalnya study in Italy, study in, kalau aku study in Russia, ada juga study in misalnya I don't know, Istanbul maybe gitu. Cari aja gitu. Dan itu banyak banget kok. Maksudnya link-linknya banyak banget, cara lembaga-lembaga yang ngasih beasiswa itu banyak banget gitu. Jadi bahkan di Rusia ini pun ada beberapa lembaga gitu yang ngasih beasiswa, nggak cuma satu gitu. Jadi tapi mungkin karena sosialisasinya ya gitu ya ke anak-anak SMA gitu yang kurang, yang ngebuat kita jadi nggak bisa daftar gitu. Dan kalau disuruh milih, ya balik lagi sih, aku juga nggak punya preferensi jujur. Tendensinya nggak ada gitu, tendensi mau keluar negeri apa ke di Indonesia gitu. Karena ya aku udah kuliah di Indonesia, walaupun aku juga udah ngerasain international exposure, tapi mungkin kalau buat teman-teman di S1 ini yang mau S2 gitu, itu juga mendingan S2 tuh di luar negeri lah, kayak lebih asik kok gitu, lebih maksudnya kita jadi tahu juga pengembangan teknologi di luar negeri itu gimana gitu, gimana cara things are being done here gitu kan, pasti dari perspektif yang berbeda juga gitu, dari nggak dari Indonesia doang. Mungkin gitu sih kalau dari aku. Oke, mantep banget. Mas Zul juga ngambil zona aman ya, jadi nggak memihak kemana-mana, tapi dua-duanya masing-masing punya pros and cons, tapi yang pasti wajib banget dicoba untuk kuliah di luar negeri, kayak gitu ya Mas ya. Oke, mungkin ternyata pertanyaan tadi udah menutup rangkaian pertanyaan yang aku ajukan nih, yang kita bicarakan atau topik yang kita diskusikan pada malam hari ini, karena take podcast ini kebetulan malam teman-teman. Oke, mungkin langsung aja aku sebelum menutup podcast hari ini, aku pengen dengar closing statement nih dari Mbak Diput dan dari Mas Zul juga. Mungkin dari Mas Zul dulu boleh untuk memberikan closing statement-nya. Oke, jadi closing statement ya. Kalau dari aku mungkin ini juga udah kita sebut-sebut dari tadi juga ya, udah kita ulang-ulang juga. Jangan takut, mungkin kalau dari aku. Jangan takut nyoba, sama jangan takut gagal. Di ITS itu ada banyak banget kesempatan buat kita international exposure, mulai dari yang tadi cuma 2 hari, yang ada yang 2 minggu, ada yang mungkin cuma sebulan, sampai fully flat gitu ya, sampai 1 semester gitu. Atau yang kayak aku juga double degree juga ada. Jangan takut, sama jangan takut nyoba, sama jangan takut gagal kalau menurut aku. Jadi coba aja, coba daftar, coba iseng aja gitu, iseng daftar, iseng nyoba. Dan kalau udah sampai juga jangan nggak kemana-mana gitu. Misalnya kita udah keterima nih, udah keluar negeri, terus kalian di kamar doang, atau misalnya nggak kenalan sama orang-orang gitu. Jangan takut nyoba gitu. Maksudnya the world out there is not as scary as we thought gitu kok. Kayak asik-asik aja kok, orang-orang in general tuh kita sama gitu, kita sama-sama orang gitu, sama-sama makan nasi, sama-sama kita masih orang lah gitu. Kayak kalau kita ngobrol baik-baik, mereka juga pasti ngobrol baik-baik ke kita gitu. Jadi jangan takut nyoba, sama jangan takut gagal. Jadi jangan kita kayak udah nyoba sekali terus gagal, kayaknya gue nggak bakal terima lagi nih kalau gue nyoba lagi gitu. Enggak kok, pasti kalau kamu improve diri kamu belajar dari kesalahan kamu belajar dari misalnya kurangnya esai, kurangnya dokumen apa gimana gitu, itu pasti selanjutnya akan lebih baik gitu. Dan pasti juga ada nilai-nilai yang kita ambil gitu dari percobaan-percobaan kita sebelumnya. Jadi walaupun mungkin kalau buruknya sampai akhir nggak ada yang terima gitu ya, tapi pasti kita ada sesuatu yang kita pelajari kok gitu. Karena kita kan udah berusaha gitu sih. Jadi jangan takut nyoba dan jangan takut gagal. Dari aku gitu sih closing statement. Oke, mantap banget Mas Zul. Mungkin dari Mbak Diput gimana ini closing statement-nya? Oke, kalau dari aku, at least dalam kehidupan perkuliahan kalian selama di ITS ini, coba daftar minimal 1 program internasional. Itu wajib sih. Kalau buat aku tuh nggak bisa di-compromise mungkin gitu istilahnya, karena benar yang dibilang kayak Zul tadi, meskipun kita nggak keterima, itu ada sesuatu yang kita bisa pelajarin gitu. Mungkin dari proses seleksinya kita jadi tahu rasanya di interview untuk daftar scholarship gimana, kita jadi tahu gimana cara buat entah itu motivation letter atau mempersiapkan dokumen-dokumen learning agreement dan sebagainya itu gimana. Itu salah satu bekal yang mungkin teman-teman bisa implementasikan entah di karir atau studi lanjutnya teman-teman gitu. Jadi penting banget untuk kita sebagai mahasiswa in general ya, punya international exposure gitu. Karena balik lagi, kita sekarang udah bukan di zaman yang saingannya orang-orang kita sendiri dalam tanda kutip, tapi juga orang-orang internasional gitu.
bukan kita, nggak cuma kita yang pengen kerja di luar, tapi juga banyak orang-orang luar yang mulai mau kerja di Indonesia gitu. Jadi kita harus level up diri kita juga sedari dini mungkin supaya kita bisa bersaing sama mereka. Ya salah satunya dengan put yourself out there, berani untuk ada di lingkungan baru dan ketemu orang-orang baru yang background-nya beda dengan culture yang berbeda juga kayak gitu. Mungkin itu sih dari aku. Semoga teman-teman yang mendengarkan termotivasi ya. Nggak sejauh-jauh Mbak, aku sendiri yang sebagai podcasternya nih bener-bener langsung yang kayak wah gila sih, motivated banget. Tapi ya pasti mau dicoba dan aku setuju apa yang dibilang sama Mbak Diput sama Mas Zul. Pokoknya at least sekali program internasional tuh harus diikutin gitu. Karena menurut aku benar benar-benar benefitnya udah disebutin juga sama Mbak Diput sama Mas Zul, dan ternyata juga kayak dukanya atau kayak kurangnya itu kayak benar-benar dikit banget gitu kan. Bahkan kayak nggak ada gitu, cuman kayak perbedaan environment doang gitu. Sisanya banyakan fun-nya, banyakan serunya, dan kayak lebih challenging juga seperti yang kayak Mbak Diput bilang gitu kan. Kalau mau cari yang survival mode tadi kan ya bisa kayak ikut program internasional gitu. Dan pokoknya banyak banget things yang aku banyak setuju sama Mas Zul sama Mbak Diput, dan menurut aku juga program internasional ini benar-benar yang penting banget, nggak cuma untuk mahasiswa ITS tapi untuk semua mahasiswa, bahkan kayak siswa pun perlu yang namanya ikut kegiatan internasionalisasi. Mungkin buat teman-teman yang kayak aduh udah di semester 7, udah di semester 8, itu no worries, karena kayak Mas Zul bilang tadi kan kayak S2 itu lebih baik di luar, karena kan kayak kita bisa tahu teknologinya dan lain-lain gitu. Jadi buat teman-teman pendengar, kayak nggak ada kata telat untuk apapun. Jadi buat teman-teman yang udah di semester 8 atau semester akhir, ada kok chance-nya buat ikut program internasionalisasi, yaitu dengan ikut postgraduate atau S2. Jadi no worries teman-teman. Nah, oke, closing statement tadi teman-teman udah menutup atau menjadi akhir dari perjalanan podcast kita. Thanks banget buat Mbak Diput dan Mas Zul yang udah berkenan untuk meluangkan sedikit waktunya untuk hadir di ruang bincang ini. Makasih juga buat teman-teman pendengar yang udah senantiasa nontonin, maksudnya dengerin karena nggak ditonton, ya kan, karena biasanya cuma ditaruh di HP, misalnya HP ditaruh di kanan terus dengerin soundnya dinyalain. Jadi terima kasih udah mau dengerin percakapan kita. Semoga apapun yang kita sampaikan, seperti kata Mbak Tibu tadi, insightful buat teman-teman pendengar. Oke, dari aku mau salam sosmas dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.